Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfitriani Asyapa, mahasiswi kampus UIN Sunan Gunung Jati Bandung, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, jurusan Bimbingan Konseling Islam, semester 6. Tujuannya dibuat tugas ini adalah tugas ujian akhir semester mata kuliah Kapita Selekta, dosen pengampu Ibu Novi. Sebelum ini, saya akan menanyakan terlebih dahulu kepada teman-teman, apakah teman-teman tahu apa itu self-harm? Kayaknya kita nggak asing banget ya soal pembahasan self-harm atau pendengaran kita tentang isu-isu self-harm. Apa sih itu self-harm, teman-teman? Nah, kali ini aku akan membahas tentang self-harm. Self-harm adalah salah satu sifat seseorang yang gangguan kesehatan mentalnya terganggu secara sengaja. Dia menyakiti dirinya sendiri. Penyebab-penyebab dari self-harm itu biasanya dia kena bullying, dia tidak merasa puas atas apa yang dia usahakan, dia merasa gagal, dan dia merasa orang-orang di sekitarnya itu tidak ada yang peduli dan tidak ada yang bangga pada dirinya. Bagaimana sih caranya agar kita ini tidak terkena self-harm atau selalu menyakiti diri sendiri? Yang pertama, kita harus sayang kepada diri kita sendiri. Kayak misalnya gini ya, kita itu menyayangi seseorang atau menyayangi suatu barang, pasti kan kita takut kehilangan, dan kita juga takut sesuatu itu hilang dari diri kita. Nah, kita harus ingat diri kita juga butuh kasih sayang, diri kita juga butuh dilindungi, butuh dijaga. Kalau kita udah ingat itu, kalau kita udah menyayangi diri kita sendiri, melindungi diri kita sendiri, maka self-harm tidak akan terjadi. Yang kedua, silahkan lakukan hobi dan hal-hal yang teman-teman sukai. Selama kita merasakan kebencian kepada diri kita, boleh nih hari ini kita kesel, kecewa kepada diri kita, tapi besok kita harus melakukan hal yang kita suka dan hal yang kita inginkan. Karena self-harm ini sangat berbahaya banget loh teman-teman, apalagi sampai ada kasus yang bunuh diri. Kalau misalkan kayak gini, kesehatan mental para remaja, para mahasiswa atau para sekolah didik, kalau terus-terusan kayak gini dan tidak dihindari, akan terus banyak dan reputasi manusia akan menjadi musnah. Selanjutnya yang ketiga, lakukan hal baru. Jadi misalkan kemarin kita gagal nih, kan dapat IPK yang rendah. Oke, gak apa-apa, nanti kita perbaiki di semester depan. Kan kesel tuh marah-marah ke diri sendiri. Kita tarik napas dulu dalam-dalam, tahan, keluarin pelan-pelan sampai kita ngerasa oke, hari ini aku, apapun yang terjadi, apapun yang aku lakukan hari ini udah aku maafkan, dan besok aku harus memperbaiki. Aku gak boleh ngulangin itu lagi. Terus lakuin hal itu secara terulang-ulang. Jangan sampai melakukan hal kesalahan, tangan di berseret, dilukai, terus kepala dipukul-pukul. Please girl, boy, come on. Kita ini harus menjadi orang yang bijak. Kita ini harus menjadi mahasiswa atau remaja yang mencintai diri sendiri. Sebelum kita mencintai orang lain, kita ini harus banget mencintai diri kita sendiri. Semakin banyak kejadian-kejadian self-harm, maka semakin banyak orang-orang yang akan jahat kepada diri kita. Kalau ada orang jahat, kita harus membuktikan kepada orang itu bahwa kita itu kuat, bahwa kita itu gak selemah apa yang orang lain katakan. Misalkan kita kena kasus bullying, kita ini gak lemah. Ya udah, diem, gak usah terlalu dipikirin, just focus to ourselves, just be yourself. Jangan sampai kita terpengaruh sama omongan orang lain. Saya tahu ini sulit, tapi teman-teman semua, kalau misalkan kita terus-terusan nih berada dalam ruang lingkup diri kita yang menyakiti diri kita sendiri, lalu apa yang mau kita kasih ke diri kita sendiri? Kalau misalnya kita menyakiti diri kita sendiri terus, lalu kapan diri kita dikasih hadiah? Kapan diri kita dikasih apresiasi? Dan kapan diri kita bisa maju
untuk kedepannya. Maka dari itu, saya harap teman-teman semua tidak melakukan self-harm kembali, karena penyebab-penyebab dari self-harm itu sangatlah berbahaya, apalagi sampai bunuh diri. Semua yang terjadi adalah cara pengendalian diri kita kepada diri sendiri. Semoga apa yang aku sampaikan bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan aku harap teman-teman semua yang masih suka self-harm, yang masih suka benci diri sendiri, nyakitin diri sendiri, dihilangkan dan dipakai cara-cara yang aku kasih tipsnya tadi. Aku gak bisa maksa, tapi semuanya aku kembalikan kepada teman-teman semua. Dan juga jadilah remaja yang menyayangi diri sendiri, keluarga, serta lingkungan sosial. Jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh sehingga kita tidak bisa memberikan banyak kepada diri sendiri dan kepada orang lain. Thanks a lot, see you next time, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.